Halo Smart Internet People, ketemu lagi di sesi sambungan dari yang dulu kita pernah membuat satu aplikasi untuk pendaftaran agen server pulsa. Di video ini kita lanjut dan kita akan membuat satu halaman login ya, sehingga agen-agen server pulsa kita ini bisa login ke sistem kita. Kalau di video sebelumnya kan kita sudah membuat form pendaftaran ya, seperti yang di layar ini. Jadi ini ada link daftar, kita lari ke sini. Ini adalah link pendaftarannya untuk server agen server pulsa. Sekarang kita akan bikin di video ini untuk loginnya. Ya, kita buka aja yang aplikasi Atom itu dan arahkan untuk ke remote folder kita di server kita. Dan foldernya itu jangan lupa arahkan ke var www.html ya, seperti di layar ini. Kemarin itu kita di index.php, kita buka dulu index.php-nya karena ini yang paling depan halamannya. Di sini baru ada daftar ya. Seperti contohnya kalau kita buka browsernya kayak gini. Ini daftar dan kalau ini ada tulisan dangerous, bukan apa-apa ya, karena di video sebelumnya saya membuat satu demo untuk bagaimana caranya melakukan ini, ditandai IP-nya adalah dangerous. Jadi bukan satu hal yang benar-benar bahaya, bukan. Nah, lanjut lagi, kita kembali lagi. Jadi di halaman ini, halaman utama ya, ini adalah index.php-nya. Kita baru ada link daftar. Sekarang kita akan bikin form login. Caranya gimana? Cara Atom di source code-nya, kita akan membuat form loginnya. Biar gampang, saya copy aja dari yang daftar ini. Nah, ini kan udah ada formnya ya. Yang kemarin tuh minggu lalu tuh kita bikin pendaftaran. Kita copy aja. Kita pilih semua, select all, Ctrl A, lalu Ctrl C, lalu di indeksnya itu. Nah, di sini kita paste, Ctrl V ya. Nah, ini tentunya kita ganti ini. Kemarin kan sudah dijelaskan ya, apa ini fungsi form, action dan sebagainya. Di sini kita ganti aja, misalnya login.php, metodenya sama post. Kalau login.php tentunya yang dibutuhkan hanya username dan password. Jadi ini saya gedein dulu. Jadi email dan telepon itu nggak butuh. Jadi gini kita bisa hapus email dan telepon, sehingga cuman menyisakan form isian username dan password, which is yang ini, yang input type sama dengan username dan input type sama dengan password ini. Nah, submitnya ini kita ganti aja ya, jangan kirim pendaftaran tapi login misalnya. Oke, coba kita save ya, Ctrl S. Oke, di sini sudah successfully uploaded. Kita lihat di browser, kita reload. Nah, ini udah muncul kan, username dan password serta tombol button login. Mungkin saya mau mempercantik sedikit ya tampilannya, jadi nggak plain banget kayak gini. Caranya gimana? Caranya simple aja. Kita bikin yang simple aja supaya Smart Internet People juga nggak pusing-pusing atau nggak ngejelimet nantinya. Saya akan coba implementasikan satu kerangka yang namanya Bootstrap. Bootstrap itu untuk mempercantik tampilan HTML kita. Caranya gimana? Caranya kita buka aja tab baru, kita browse aja get bootstrap.com. Ini dia Bootstrap websitenya, dan kita bisa get started di sini. Nah, ini kita include-kan saja untuk CSS-nya. Jadi ini ada caranya untuk bisa website kita tuh lebih cantik sedikit ya dengan tampilannya Bootstrap. Kita copy aja ini, atau kita klik yang ini, copy to clipboard, klik, lalu kita kopikan ke di atas ya. Kita paste di sini. Oke. Nah, inilah yang tadi ini yang dari Bootstrap. Coba kita save ya. Ctrl S, save. Kita kembali ke website kita di sini. Kita reload. Nah, setidaknya ya lebih rapi ya. Nah, sekarang saya mau membuatnya formnya itu, salah satu contohnya penerapan Bootstrap ya. Formnya itu berwarna. Jadi buttonnya itu berwarna. Jadi yang abu ini yang login tuh berwarna. Nah, caranya adalah gini. Saya akan bikin kelas btn success. Saya save. Kita reload. Nah, dia akan berubah jadi hijau. Sekarang saya jelasin maksudnya apa. Kelas ini adalah atribut tambahan yang bisa diselipkan di tag-tag HTML. Contohnya input, contohnya lagi misalnya ahref. Di sini juga bisa diselipkan kelas, misalnya let's say kelas. Nah, kayak gini bisa. Nah,
Fungsinya apa kelas itu? Fungsinya untuk mendeklarasi, gampangnya memanggil CSS itu berupa sekumpulan perintah untuk membuat atau mempercantik tampilan HTML. Nah, kelas sama dengan apa? Apa yang dipanggil untuk si tombol ini? Yang dipanggil adalah nama kelasnya adalah btn dan btn-success. Ini dua ini adalah sudah baku ya. Ini sudah baku dari bootstrapnya. Jadi karena kita sudah mengincludekan ini nih, yang tadi nih yang dari websitenya Bootstrap kan, kita sudah masukin sehingga ini tuh bisa dipanggil. Jadi kalau ini nggak ada, lalu kita bikin kelas dan kita bikin btn success, ini nggak akan bisa berubah, tetap sama aja kayak yang tadi yang awal-awal itu. Gitu ya, semoga mengerti ya. Oke, setidaknya lebih berwarna lah ya hidup. Dan sekarang kita biarkan saja name-nya username dan name-nya password. Karena ini form action-nya menuju halaman login.php dan kita belum bikin ya halaman login.php, maka kita bikin dulu sekarang. Cara bikinnya kalau mau gampang sih, saya biasanya duplikasi yang sudah ada ya. Contohnya yang ini kirim.php. Jadi duplikasi file yang berisi fungsi-fungsi yang udah ada. Nah, yang mirip-mirip gitu loh ya. Ini saya klik kanan, duplicate aja. Lalu kita bikin login.php-nya di sini. Nah, maksud saya kenapa diduplikasi? Karena biar saya nggak usah ngetik-ngetik lagi kayak gini nih dari awal. Kan kalau new file kan akan seperti ini, blank, ngetik ulang. Jadi karena saya duplikat dari yang udah ada, kemarin kan dari yang kirim.php ya, itu kan dari daftar ya. Nah, ini saya tinggal rubah aja apa yang perlu saya rubah. Ini tentunya kan kalau username dan password itu tidak perlu lagi yang namanya email dan telepon kan. Jadi kita bisa hilangkan. Nah, jadi tinggal dua. Anyway, ingat nggak kemarin tuh password kita bikin MD5 kan? Sehingga kalau di sini kita mau login, maka kita harus tambahkan di sini MD5 dalam kurung post password. Saya udah nggak usah jelasin lagi ya ini fungsinya apa, kan minggu lalu udah dijelasin ya. Oke, sekarang kita query ke database. Jadi bukan masukkan ke database, query ke database. Ya ini terserah ya, kalian ini kan komentar ya. Jadi Anda mau bikin kalimat apa terserah. Nah, sekarang untuk cara untuk query-nya adalah kita bikin perintah select. Biar gampang select table, select bintang aja deh, biar gampang ya. From table again ya. Nah, ini bukan set tapi where. Username sama yang ini and password sama dengan ini. Oke. Jadi gini aja. Oke. Lalu MySQL query ini saya akan bikin begini. Nanti saya jelasin ya maksudnya apa. Oke, sekarang saya jelaskan. Oh, sorry, ada satu ketinggalan di sini. Oke, saya jelaskan ya. Jadi untuk memvalidasi login di PHP yang paling simpelnya adalah seperti ini. Yang paling simpel ya. Username adalah diambil dari $post username ya. Walaupun nanti ini nggak boleh begini ya. Tetap ada validasi untuk mencegah namanya SQL injection. Tapi biar gampang ini dulu deh. Password MD5, karena dia MD5 kan kemarin itu kita bikin skema untuk passwordnya, maka kita harus tambahkan MD5 dalam kurung $_post nama si input passwordnya. Lalu setelah itu kita melakukan query. Nah, select bintang from table agent. Kalau misalnya masih bingung apa sih maksudnya ini, maka Anda bisa belajar yang namanya database ya, ada di video di deskripsi dan saya cantumkan juga belajar database. Jadi paham nih perintah-perintah untuk query ke database apa. Oke, ini saya nggak perlu jelasin lagi. Nah, ini kemarin udah dijelasin ya. Nah, yang ini nih yang mungkin belum ya. Jadi gini, maksudnya apa sih? If. Nah, jadi kan kita query ini kalau misalnya datanya kosong, maka ini kan kalau misalnya datanya kosong, maka di bracket buka echo login gagal. Apapun itu loh, terserah kalian mau
bikin dibalikin ke halaman utama atau gimana, terserah. Ini contohnya aja ya, saya akan tuliskan echo gagal. Else, nah else-nya ini, maka saya artinya kalau udah else ini kan artinya benar. Yang gampangnya seperti itu ya di sini ya. Else, maka saya akan membuat $R ini, saya akan membuat variabel untuk mengambil data yang ada di sini, yang ada di query ini. $R ini bebas, misalnya Anda mau bikin $, hasil atau $data, terserah. Nah, kalau misalnya Anda bikin $data, maka di sini juga harus Anda bikin $data, di sini juga $data gitu loh ya. Kalau saya simple aja R di sini, result, tadinya result gitu kan, result, cuman result panjangan lah, R aja enggak lah gitu kan, simple bae lah itu mah. Dah, MySQL Fetch Assoc ini udah baku ya, ini udah baku, jadi kita nggak bisa rubah ini, kata ini kita nggak bisa rubah, artinya memerintahkan si PHP untuk mengambil data dari query ini. Maksudnya begitu loh. Datanya akan ditampung ke dalam variabel yang bernama $R ini. Nih contohnya, datanya kan di sini user ID ada di table agen ini kan ada user ID, username, kemarin tuh apalagi password, telepon, ya kan, email. Nah, itu ada kan semua. Nah, itu ditampung di variabel yang bernama $R. Lalu karena ini adalah login, maka kan login itu biasanya kita menyimpan satu memori ya. Bukan memori mantan, memori di mana pada saat login itu sistem akan tahu bahwa oh ini orang, ini user sedang login. Dia belum ngeklik tombol logout atau dia masih dalam waktu yang ditentukan untuk login. Misalnya waktunya udah sehari lewat gitu atau sejam lewat lah, maka sistem akan menendang dia kan. Biasa kan kita kalau misalnya buka website login udah lama, pas kita buka lagi harus login lagi. Nah, artinya apa? Artinya bisa jadi cookiesnya sudah dihapus atau sessionnya sudah habis. Saya akan menggunakan session di sini. Apa itu session? Lihat di paling atas, ini ada session start saya bikin. Ini kurang ini. Nah, ini kurang semikolon tadi. Session start di sini artinya apa? Memulai untuk membuat session. Kenapa harus pakai session? Karena untuk menyimpan data-data dari si username ini. Kalau tidak ada session, maka akan sangat menyulitkan dan sangat tidak bijak untuk membuat satu aplikasi yang berbasis login logout jika tidak menggunakan session atau cookies ya. Di sini saya menggunakan session. Nah, session itu selama sessionnya ada di dalam sistemnya si browser pada saat kita melogin dan sukses, maka selama itu juga kita bisa bernavigasi di halaman admin, di halaman member ya. Kalau di sini ya. Kalau sessionnya sudah habis alias tidak ada lagi, maka sistem akan menendang kita kembali ke awal. Jadi kita nggak bisa masuk lagi ke halaman member kita ini. Mudeng ya, mudah-mudahan maksudnya. Nah, cara untuk memberikan sessionnya gimana? Caranya adalah ini. Nih, setelah saya berhasil mengambil data yang ada di query yang ini, maka data itu saya simpan sebagai session. Caranya menyimpannya ini. $_session user ID sama dengan ini. Sebenarnya ini boleh bebas namanya, misalnya ayam goreng gitu ya. Bebas, nggak harus ngikutin yang dari ini loh, dari table ini nggak harus, bebas. Tapi biar gampang aja saya mah begini, samain aja biar gampang. Nah, berikutnya username dan session username sama dengan data dari username yang ini, table ini. Kenapa saya ambil dua? Bebas sebenarnya mau ngambil yang lain, misalnya nih, contohnya ya, ini saya copy aja, lalu saya paste lagi session. Kemarin ada telepon ya, telepon sama dengan telepon, bisa aja gitu loh. Boleh aja, tapi untuk saat ini saya melihatnya cukup dua dulu aja nih, user ID dan username. Kan biasanya gini, setelah kita login, terus di halaman member kita atau di halaman kita setelah login kan suka ada halo nama kita gitu kan. Nah, nama kita itu diambil dari session dari sini gitu. Jadi
session ini yang akan digunakan untuk bernavigasi dan menandai bahwa user ini masih boleh bernavigasi di dalam halaman member, gitu ya. Nah, setelah itu saya membuat satu perintah header location member. Apa ini maksudnya? Maksudnya begini, kan tadi else sukses dong. Kalau sukses maka saya ambil datanya dari sini, lalu saya membuat session berdasarkan data dari table ini yang username-nya ini dan passwordnya ini ya. Nah, setelah berhasil membuat session, maka saya akan redirect halaman login.php ini kemana? Ke halaman index.php. Begini loh. Nah, halaman index.php yang ada di folder member. Kenapa ada di folder member? Karena saya lebih gampang aja ngebedain mana yang halaman login, mana yang halaman buat member gitu kan. Nanti soalnya banyak, misalnya ada data transaksi, ada misalnya daftar harga, pulsa dan sebagainya, itu kan hanya bisa dilihat oleh member. Nah, itu semua saya akan bikin di dalam folder member. Jadi nggak satu folder di sini nih. Ketutupan lagi. Nggak satu folder di sini loh. Numpuk jadinya foldernya kan, filenya numpuk tadinya kan, agak ribet ngaturnya gitu. Nah, untuk itu di folder HTML ini klik kanan, kita bikin lagi folder baru namanya member gitu loh. Mudeng ya, mudah-mudahan habis ini member. Nah, ini kan ada folder member nih baru kan. Nah, ini kita akan bikin satu halaman lagi namanya index.php. Jadi kalau orangnya udah berhasil login, dia akan dilarikan ke folder member/index.php ini gitu. Yang ini nih, member/index.php. Karena by default web server yang dulu saya pernah ceritakan ya, web server itu akan mencari nama file berupa index atau main ya. Maka saya nggak perlu cantumin ini sih, cukup gini doang. Otomatis dia akan mencari halaman index.php ini nih. Gitu. Oke, mudeng ya, mudah-mudahan ya, mudeng. Tadi mudeng-mudeng dulu nih. Oke, kita save aja. Nah, sekarang kita coba ya di browser. Username, ini kita refresh aja. Username misalnya apa ya? Kemarin tuh saya lupa ya, apa ya? Tes aja lah ya, tes password, tes juga gitu kan, login. Lagi loading. Nah, lihat. Nah, ini kan login gagal. Tuh, login gagal karena memang kemarin tuh apa ya? Ya udah kita daftar lagi aja ya. Daftar baru aja deh ya. Daftar baru. Username-nya misalnya tes. Passwordnya tes juga deh ya. Saya bikin tes ya nih ya. Emailnya misalnya tes@email.com. Teleponnya 022 dan kirim. Loading, oke, berhasil mendaftar ya. Di sini udah berhasil mendaftar. Jadi kita pakai itu sebagai username dan password kita ya. Jadi tes, passwordnya tes. Login, jepret. Nah, lihat kan ini, perhatikan, ini berubah jadi /member karena sudah berhasil. Kita coba bikin satu halaman di folder member tadi ya. Di index itu kita bikin satu tampilan deh. H1 halo, terus kita begini, show session username. Oke, kita coba ya. Nah, kita save dulu. Saya jelasin dulu ya. H1 apa? H1 itu header. Itu tag atau perintah HTML kok untuk menampilkan kayak tulisan header lah. Header tuh kayak apa ya? Kayak judul lah, kayak gitulah ya header. Ada H1 sampai H5. Halo, ya itu standar lah ya. Nah, ini kode PHP nih. Maksudnya apa? Saya mau nampilkan echo ya. Echo itu kan buat nampilin ya. Echo itu buat nampilin sesuatu di layar. Yang tadi nih, $session tadi nih, yang mana nih login. Nah, ini nih. Iki loh. Nah, ini nih. Ini saya mau tampilin di halaman setelah sukses tadi yang di folder member ini. Ya, inilah saya tampilkan gitu ya. Save. Nah, ini coba sebelumnya saya harus bikin ini dulu. Session start tadi. Jangan lupa ya, karena kan kita sudah mulai bermain dengan session. Karena di sini menampilkan session. Jadi di sini di awal kita harus tampilkan session start. Save. Oke, kita coba reload. Tuh, lihat.
halo tes kan. Tadi kan username saya pakai tes. Halo tes. Oke, sudah berhasil ya. Jadi login ini sudah berhasil kita buat, dan kita akan mencoba untuk membuat logout sekalian. Jadi kalau udah login pasti ada logout. Caranya gimana? Caranya begini. Ya udah di halaman ini aja ya, di halaman index.php kita bikin link lagi nih. Href sama dengan logout.php misalnya. Logout di sini aja. Oke. Kita save ya. Kita coba browse lagi. Nah, ini kan logout di sini aja. Jadi kita sudah berhasil membuat login. Kita sekarang bikin logoutnya. Gimana cara logoutnya? Gunanya apa logoutnya? Gunanya untuk destroy atau menghapus semua session yang ada. Jadi kalau kita masuk ke halaman member, lalu kita sebelum sessionnya habis kita sudah mau udahan, ibaratnya kita logout aja supaya halaman ini tidak dipakai sembarangan oleh user lain. Misalnya kalau ada orang yang datang ke browser ini, ke komputer kita gitu, oh ini apa nih, waduh di otak-atik gitu kan, karena belum logout. Nah, kita bikin logoutnya. Caranya gimana? Caranya adalah di folder member ini, karena kan ini satu folder ya di sini ya, logout. Di folder member ini kita klik kanan, kita bikin lagi new file namanya logout.php. Karena kan ini logout.php ini. Nih, makanya saya bikin logout.php. Nah, kita bikin lagi tetap yang namanya session start. Saya lupa ya, masih perlu apa enggak? Kayaknya masih perlu deh. Nah, session destroy. Destroy. Oke, kita save dulu. Nah, sebelum itu kita ada satu perintah namanya unset ya. Unset itu apa? Jadi unset itu tidak di set gitu loh, tidak di set. Ya pokoknya tidak dijadikan set lah, dihapus lah setnya ibaratnya. Itu username. Ya, untuk lebih lengkapnya saya bikin session destroy. Oke, lalu saya kembalikan ke halaman awal. Header, location, ini adalah halaman index. Oke, maksudnya apa nih? Maksudnya adalah session start ya perlu lah, kita tetap tampilkan. Unset itu kita menghapus session user ID kan. Tadi pas login ini kita mengset user ID kan. Kalau di logout ini kita menghapus user ID. Unset juga session username, karena di sini di login tadi kan saya juga membuat session username di sini. Jadi di sini harus dihapus juga biar aman. Dan session destroy lah semua. Lalu saya bikin header location lagi. Header dalam kurung location .2 kemana? Ke sini. Kita coba ya. Logout di sini aja. Saya klik logout. Nah, dan kembali ke username dan password. Sekarang saya coba back. Halo, hilang dong. Di sini kan nggak ada. Tadi kan ada tes kan di sini nih. Sekarang nggak ada tesnya di sini. Hilang karena sessionnya sudah saya hapus. Nanti kita akan bikin gimana caranya kalau misalnya sessionnya nggak ada, maka dia akan dipaksa untuk kita balik lagi ke halaman login. Jadi nggak bisa mengakses halaman member ini. Nah, untuk membuat bagaimana caranya kita bisa mendeteksi apakah sessionnya masih ada apa enggak. Jadi kalau sessionnya nggak ada itu, kita langsung buang si user itu ke halaman utama, ke halaman login. Jadi suruh login dulu. Caranya adalah begini. Kita bikin kondisi if session username sama dengan kosong, header location. Nah, artinya apa? Artinya begini. Kalau kalau session username-nya sama dengan kosong alias nggak ada, ya. Jadi header kurung buka location .2. Nah, ini. Jadi kita kembalikan ke halaman indeks awal yang login itu. Sebenarnya kan bisa begini. Ya, tapi karena again saya sudah bilang web server itu akan nyari file namanya index atau main, maka cukup begini aja. Oke. Kita coba save dan kita coba di halaman utama. Oke, ini halaman utama. Kita coba login ya. Kita coba login. Oke, ini tes ya. Halo, tes. Oke. Nah, sekarang saya mau logout. Nah, kan balik ke sini. Coba saya back browser di sini ya. Tuh, saya udah back nih. Tuh, nggak bisa. Tuh kan, nggak bisa tetap. Karena harus dianggapnya sessionnya udah nggak ada kan. Tadi udah di-destroy oleh logout.php. Sekarang saya coba bikin yang salah. Login gagal. Saya bikin lagi yang benar. Login yang benar.
Oke, halo tes gitu kan. Saya coba logout di sini. Oke, balik, kita back lagi. Harusnya yang tadi, harusnya ya. Tapi kita lihat coba. Nah, nggak boleh kan, karena kalau logikanya kan yang tadi lagi, yang halo, koma, tes logikanya ya. Tapi kan karena kita sudah bikin kondisi di sini, kalau sessionnya sudah hancur, sudah tidak ada, maka tidak boleh balik ke halaman member lagi. Dia akan dilempar di sini nih, dilempar ke halaman utama yang ada loginnya gitu. Oke, itu dulu video ini. Semoga Anda lebih mudeng lagi, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda bisa sambil berlatih dengan bahasa pemrograman PHP dan sedikit HTML. Dan ini videonya kalau panjang mohon maaf, karena saya harus jelaskan secara rinci ya, secara detail bagian per bagiannya, supaya Anda tuh mudeng gitu, supaya Anda tuh ngerti, oh begini maksudnya begini gitu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam smart.